Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama. Dalam pertemuan kelima ini, kami akan membahas salah satu tokoh mufasir, yaitu Muhammad Abduh. Saya Rita Rulianti, NIM 155. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit tentang sejarah intelektual Muhammad Abduh. Sebenarnya siapa sih Muhammad Abduh itu? Muhammad Abduh adalah seorang sarjana, pendidik, mufti, alim, teolog, dan tokoh pembaharu Islam terkemuka dari Mesir. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap, yaitu Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Ia dilahirkan pada tahun 1849 Masehi atau 1266 Hijriah di suatu desa di Mesir Hilir. Ayahnya Muhammad Abduh bernama Abduh bin Hasan Khairullah, sedangkan ibunya bernama Junainah. Muhammad Abduh lahir dan beranjak dewasa dalam lingkungan pedesaan di bawah asuhan ibu dan ayahnya yang tidak memiliki hubungan dengan pendidikan sekolah, tetapi memiliki jiwa keagamaan yang teguh. Namun, di desanya, ayahnya tersebut sangatlah terkenal sebagai orang terhormat yang suka memberi pertolongan. Dalam lingkungannya, Muhammad Abduh memang berasal dari keluarga petani yang tinggal di pedesaan. Hampir semua saudaranya membantu ayahnya mengelola usaha pertanian, kecuali Muhammad Abduh yang oleh ayahnya ditugaskan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Setelah mahir membaca dan menulis, ayahnya menyerahkan Muhammad Abduh kepada seorang guru yang hafiz Al-Quran untuk dilatih menghafal Al-Quran. Dalam jangka waktu 2 tahun dan pada saat ia berumur 12 tahun, Muhammad Abduh sudah hafal Al-Quran 30 juz. Pada tahun 1862 Masehi dan pada usia 13 tahun, Muhammad Abduh dikirim oleh ayahnya untuk melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah agama di Tanta, yaitu di Masjid Syekh Ahmadi, yang berada sekitar 80 km dari Kairo, Mesir. Setelah hampir 2 tahun belajar bahasa Arab, Nahwu, Shorof, Fikih, dan lain sebagainya, namun ia merasa tidak mengerti apa-apa. Karena tidak merasa puas dengan pembelajaran di sana, Muhammad Abduh akhirnya melarikan diri dan meninggalkan pelajarannya di Tanta. Ia pergi bersembunyi di salah satu rumah pamannya di desa Shibral Khid. Akhirnya, Muhammad Abduh bertekad untuk tidak melanjutkan pendidikannya dan ingin kembali ke desanya saja. Ia berniat untuk menjadi petani seperti yang dilakukan saudara-saudaranya tersebut. Setelah ia kembali ke kampungnya, pada tahun 1865 Masehi, Muhammad Abduh menikah pada usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun. Dan baru saja 40 hari menikah, Muhammad Abduh dipaksa orang tuanya untuk kembali belajar ke Tanta. Ia pun meninggalkan kampungnya, tapi bukan pergi ke Tanta untuk belajar, malahan untuk bersembunyi lagi di rumah salah satu pamannya. Pamannya itu adalah Syekh Darwish Khod. Ia adalah paman dari ayahnya Muhammad Abduh dan juga orang yang akan merubah jalan hidup Muhammad Abduh. Syekh Darwish Khodar ternyata tahu bahwa Muhammad Abduh tidak mau belajar. Maka ia selalu membujuk Muhammad Abduh untuk membaca buku bersama-sama. Setelah membaca buku bersama-sama, setiap habis satu kalimat, Syekh Darwish memberikan penjelasan luas tentang arti dan maksud yang terkandung dalam kalimat tersebut. Setelah beberapa hari membaca buku bersama-sama, dengan cara yang diberikan oleh Syekh Darwish itu, sikap Muhammad Abduh pun berubah. Ia mulai menyukai buku dan ilmu pengetahuan. Sehingga hal tersebut membuat Muhammad Abduh mulai mengerti apa yang dibacanya dan ia juga ingin mengerti dan mengetahui lebih banyak tentang ilmu yang ia pelajari. Setelah beberapa lama ia bersembunyi di rumah pamannya, Syekh Darwish Khodar, dan belajar di sana, ia pun pergi dan kembali ke Masjid Syekh Ahmadi di Tanta. Dan kali ini, minat dan pandangannya untuk belajar telah jauh berbeda dibandingkan sewaktu pertama kali ke sana. Dan satu hal yang perlu dicatat, bahwa pada periode ini Muhammad Abduh sangat dipengaruhi oleh cara dan faham sufi yang ditanamkan oleh Syekh Darwish Khodar.
Setelah selesai belajar di Masjid Syekh Ahmadi di Tanta, Muhammad Abduh kembali harus meninggalkan keluarga dan istrinya untuk belajar ke Al-Azhar, Kairo, Mesir pada tahun 1866 Masehi. Namun, sistem pengajaran di Al-Azhar ketika itu tidak berkenan di hatinya karena menurut Abduh, mahasiswa hanya dilontarkan pendapat-pendapat para ulama terdahulu tanpa menghantarkan mereka kepada usaha penelitian, perbandingan, dan pentarjihan. Hampir tidak mengherankan kalau pembaharuan sistem belajar mengajar ini menjadi keinginan besar Muhammad Abduh selama hidupnya. Selama belajar di Al-Azhar, Muhammad Abduh sempat berkenalan dengan sekian banyak dosen yang dikaguminya, antara lain adalah Syekh Hasan Al-Tawil dan Muhammad Al-Basuni. Setelah beberapa tahun belajar di Al-Azhar, pada tahun 1870 Masehi, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir dalam perjalanannya ke Istanbul. Pada usia ke-23 tahun, Muhammad Abduh untuk pertama kalinya berjumpa dengan Al-Afghani. Ketika tahu bahwa Al-Afghani datang ke Mesir, Muhammad Abduh dan teman-teman mahasiswanya pergi berjumpa ke tempat penginapan Al-Afghani di dekat Al-Azhar. Dan di sana, mereka melakukan diskusi dan mempelajari faktor-faktor yang menjadikan dunia barat mencapai kemajuan guna diterapkan dalam masyarakat Islam selama faktor-faktor tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Perjumpaan Muhammad Abduh dengan Al-Afghani ini meninggalkan kesan yang baik dalam diri Muhammad Abduh. Selain itu, Muhammad Abduh tidak pernah pensiun dari dunia aktivisme seperti ini. Kendatipun, pada akhirnya ia harus menjauhkan diri dari revolusionisme Al-Afghani demi pendekatan yang lebih evolusioner dan damai. Pada masa itu, Muhammad Abduh telah mulai menulis artikel-artikel tentang pembaharuan di surat kabar Al-Ahram, Kairo, yang pada waktu itu baru saja didirikan. Melalui media ini, gema tulisan tersebut sampai ke telinga para pengajar di Al-Azhar yang sebagian besar tidak menyetujuinya. Namun, berkat kemampuan ilmiahnya serta pembelaan dari Syekh Muhammad Al-Mahdi Al-Abbasi yang ketika itu menduduki jabatan Syekh Al-Azhar, Muhammad Abduh dinyatakan lulus pada tahun 1877 Masehi dan mendapatkan gelar alim di Al-Azhar pada umur 28 tahun. Setelah lulus dari Al-Azhar, ia juga mengajar di rumahnya. Di sana, ia mengajar kitab Tazhib Al-Akhlaq karangan Ibnu Mishkawai, mengajarkan sejarah peradaban kerajaan-kerajaan Eropa karangan Guizot yang diterjemahkan oleh At-Tahtawi ke dalam bahasa Arab di tahun 1877 Masehi dan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Pada tahun 1878 Masehi, atas usaha Perdana Menteri Mesir Riyad Pasha, ia diangkat menjadi dosen pada Universitas Darul Ulum. Di samping itu, ia juga menjadi dosen di Al-Azhar. Untuk pertama kalinya ia mengajar di Al-Azhar dengan mengajar mantik atau logika dan ilmu kalam atau teologi, serta mengajar ilmu-ilmu bahasa di Madrasah Al-Idarah wal Alsum atau Sekolah Administrasi dan Bahasa-Bahasa. Di dalam memangku jabatannya itu, ia terus mengadakan perubahan-perubahan sesuai dengan cita-citanya, yaitu memasukkan udara baru yang segar ke dalam perguruan tinggi Islam itu, menghidupkan Islam dengan metode-metode baru sesuai dengan kemajuan zaman, mengembangkan kesusastraan Arab sehingga dapat menjadi bahasa yang hidup, serta mengkritik politik pemerintahan pada umumnya, terutama sekali politik pengajarannya, yang menyebabkan para mahasiswa Mesir tidak memiliki roh kebangsaan yang hidup, sehingga rela dipermainkan oleh politik penjajahan asing. Sayangnya, bagi Muhammad Abduh, setelah kurang lebih dari 2 tahun ia melaksanakan tugasnya sebagai dosen dengan cita-cita yang murni dan semangat yang penuh, maka pada tahun 1879 Masehi, pemerintahan Mesir berganti dengan yang lebih kolot dan reaksioner, yaitu turunnya Khedive Ismail dari singgaksananya, digantikan oleh putranya yaitu Taufik Pasha.
Pemerintahan yang baru ini segera memecat Muhammad Abduh dari jabatannya. Pada tahun yang sama, Jamaluddin Al-Afghani juga diusir oleh pemerintahan Mesir, yaitu Taufik Pasha, atas hasutan Inggris yang ketika itu sangat berpengaruh di Mesir. Al-Afghani dituduh mengadakan gerakan yang menentang Taufik Pasha. Sebagai pengikut Al-Afghani yang setia, Muhammad Abduh juga dituduh ikut campur dalam permasalahan ini, sehingga Muhammad Abduh harus diasingkan keluar kota Kairo, yaitu ke kampung halamannya di Mahalat Nasr, Mesir. Selain itu, pada waktu yang bersamaan, Muhammad Abduh juga diberhentikan dari sekolah Darul Ulum dan Madrasah Al-Idarah wal Al-Sum. Akhirnya, setelah Muhammad Abduh mengalami beberapa masalah, pada tahun 1888 Masehi, Muhammad Abduh kembali ke tanah airnya di Mesir. Tetapi pemerintahan Mesir tidak mengizinkannya untuk kembali mengajar, karena pemerintahan Mesir takut akan pengaruhnya kepada mahasiswa. Kemudian, pada tahun 1899 Masehi, Muhammad Abduh diangkat menjadi mufti besar Mesir. Ketika di posisi ini, ia mengusulkan berbagai perubahan sistem pengadilan agama dan melanjutkan perjuangan memperbaharui pendidikan, pengajaran, kesejahteraan guru, dan administrasi Al-Azhar. Kemudian, pada tanggal 3 Juni 1899 Masehi, ia menjadi anggota Majelis Perwakilan. Kedudukan tinggi Mufti Besar Mesir ini dipegangnya sampai ia meninggal dunia di tahun 1905 Masehi. Adapun beberapa karya-karya dari Muhammad Abduh seperti Risalah Ar-Ridho tahun 1873 Masehi, Risalah At-Tauhid, kemudian Syarah Nahjul Balaghah, Syarah Maqamat Badi Al-Jaman Al-Hamazani, dan Tafsir Al-Manar. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya.